Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah studi materi Al-Quran Hadis MTSMA akan mempresentasikan materi dari kami yang berjudul Al-Quran Hadis MA kelas 11 semester genap, yaitu tentang ayat dan hadis amal soleh. Yang pertama-tama yaitu pengertian dari amal soleh. Amal soleh merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik ucapan, perbuatan seluruh anggota badan kita dan juga hati kita sendiri. Amal harus berdasarkan niat. Tidak ada amal dan kalau tidak ada ya tidak ada niat. Dan setiap amal akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian umum, amal soleh adalah semua perbuatan lahiriah maupun batiniyah yang berakibatkan pada hal yang positif dan juga memberikan sebuah manfaat kepada sesama. Kata amal soleh sederhana bisa diartikan sebagai kerja atau karya, maupun secara harfiah yaitu perbuatan baik yang mendatangkan sebuah pahala. B. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Al-Fathir ayat 32, dan Surat An-Nahl ayat 97. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Quraisyah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis dan umat yang lain melalui nabi dan rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan atau fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat atau Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat. Mereka akan diperlihatkan semua amal baik atau amal buruk yang pernah dilakukan pada saat itu di dunia, saat hidup di dunia, dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Yang kedua, Quran Surat Al-Fathir ayat 32. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sikap-sikap mereka ini disebutkan oleh Al-Quran Surat Fathir ayat 32 berikut ini. Kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangannya. Kelompok kedua bersikap bertengahan atau yaitu selain melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan, juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Kelompok tiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini selalu mengerjakan perbuatan diwajibkan dan disunahkan serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelak akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, dan balasan Allah Subhanahu wa taala bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Ada beberapa pendapat ahli tafsir dalam memahami ungkapan kata hayatan thayyibah, di antaranya adalah yang pertama, menurut Ibnu Katsir bahwa yang disebut dengan hayatan thayyibah adalah ketentraman jiwa. Menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Hayatun thayyibah adalah hidup sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga, adapun menurut Ali bin Abi Thalib yang dinamakan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang disertai qanaah atau menerima dengan suka hati terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis tentang anjuran beramal segera mungkin. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Penjelasan dari hadis di atas adalah hadis ini berisi tentang untuk bersegera melakukan amalan soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat, nyaris semuanya, ketika manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan, tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam yang sekali tidak diketahui oleh siapapun, sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa berada dalam keadaan kafir dalam suatu hari yang bisa demikian, atau di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari menjadi orang kafir. Mereka bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.